hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Sanggita Kanaya Sepa from the alumni of Al-Qudwah Junior High School that graduated in 2021. Here it is. I'm with Bu Rini, and I will talk about my experience in Maninsan Cendekia and also in Al-Qudwah too. Oke, saya terjemahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan versi terjemahan, Deng ya. Tadi yang buka udah langsung bintang tamu kita, sahabat. Hari ini teras kita kedatangan tamu, the alumni of apa tadi? Al-Qudwah, SMP Al-Qudwah. Ini tuh alumni SMP Al-Qudwah loh. Casisnya Masya Allah ya, keren banget. Halo, Bu ini panggilnya Sanggita, Kanaya atau apa nih? Kanaya ya. Kita sapa dulu dong teman-teman yang lagi liburan Kanaya. Halo sahabat Al-Qudwah, sapa dong. Hai sahabat Al-Qudwah. Dengan bahasa Inggris. Hai sahabat Al-Qudwah yang lagi liburan gitu, coba. Hello friends. Guys. Ya, lagi nikmatin liburnya dan kebetulan Kanaya juga lagi libur ya sayang ya. Kanaya ini tadi angkatan ke-14 nih sahabat dari SMP Al-Qudwah. Berarti kamu sekarang udah lulus SMA dong ya? Iya, betul. Wow. Berapa tahun nggak ke Al-Qudwah? Pas sekarang mampir lagi ke teras? 3 tahun. 3 tahun. Karena boarding. Sekolahnya. Oh boarding. Katanya kamu di boarding di sekolah internasional ya? Di mana sih boardingnya? Maksud abis dari SMP kamu lanjut ke Maninsan Cendekia itu masih nasional. Oh masih nasional. Negeri. Tapi Bu Rini dengar katanya di sana tuh emang ada apa namanya? Kayak bahasa yang dimunculkan bahasa asing gitu ya. Ya. Dari Al-Qudwah ke sana repot nggak? Dari sisi tadi ya harus ngomongnya harus bisa bahasa Inggris. Tadi kita spill ngobrol nih sahabat nih harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Kamu dapat nggak sebelumnya di sini? Alhamdulillah udah dapet. Yang saya kesusahan itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan untuk mata pelajaran lain IPS, karena saya kan anak IPS ya, saya harus belajar lebih lagi. Oke. Kalau bahasa Inggris mungkin karena di SMP kamu ke Pare juga ya? Iya. Ke Pare juga. Mungkin nanti bisa ke Arab gitu ya, sahabat. Aduh, jadi semangat aja nih udah ketemu sama Kanaya ya, gadis cantik, alumni Al-Qudwah yang keren banget bahasa Inggrisnya ya. Dan tadi karena udah nyapa-nyapa teman-teman lagi liburan, jangan lupa nih tetap semangat, tetap pembiasaan baik yang biasa dilakukan di sekolah nih, dilakukan juga di rumah ya sayang ya. Biasanya kalau di rumah suka mager-mager, kamu gitu nggak sih? Mager-mager. Gak apa-apa, jujur aja gak apa-apa. Karena namanya manusia ya. Magernya. Kan kalau di sekolah kayak kita nih misalnya di Al-Qudwah tuh suka ada mutabah yang ada tagihan-tagihan gitu ya sayang ya. Iya. Kayak kan kamu BPI juga dong. Iya betul. Pasti ada tuh tagihannya, ngajinya, kemudian apa namanya, ceklisan sholatnya, puasanya. Nah pas nyampe rumah, apakah itu saatnya untuk liburan juga? Untuk pembiasaan, misalnya kalau yang wajib, itu kan karena udah wajib. Udah wajib lah ya. Gak usah diingetin, tapi untuk yang tahajud, itu kan jam 3 itu kadang-kadang saya ada mengerjakan untuk persiapan kuliah ya, karena sekarang harus ngitung budgetnya. Udah mau kuliah, kamu ngitung budget kuliah? Iya kan. Saya riset dulu dari online. Terus dan kadang-kadang saya tidurnya larut banget, jadi untuk tahajud kadang lewat. Gitu tapi ya. untuk pembiasaan sebelum tidur kayak misalnya baca surat pendek, terus udah gitu baca sebelum tidur, itu pasti selalu ada ya. sama. Ini ungkapan hati Putri Soliha. Kamu dapat hal-hal tadi ya, Bu Rini sih agak apa sih, kagum banget gitu ketika kamu yang wajib nggak usah diingetin lah ya, karena udah melekat banget. Kapan sih kamu ngerasa
udah sadar banget dengan kewajiban ibadah, kemudian juga mengenal sunnah-sunnah gitu ya, ibadah-ibadah sunnah itu pas momen kapan? Pas mau lulus SMP pas COVID. Iya. Kenapa pas mau lulus SMP? Kita cuma bisa pasrah sama jalur langit kalau COVID, karena kan penyakit COVID itu bisa nyerang siapa aja, dan saya bisa kena, dan saya bisa. Oh, kamu kena juga ya? Alhamdulillah nggak pernah, tapi karena seleksi alam jadi waduh, saya kayaknya harus deket sama yang punya alam gitu ya. Betul. Gitu sahabat, kadang-kadang kesulitan itu membuat kita ya hal-hal yang mungkin tadinya guru-guru kamu di SMP masih inget siapa aja? Yuk sebutin. Ada yang udah nggak di sini, kayak Bu Niken, Bu Mama, aduh Mama, hai Mama. Terus Bu Deris, Bu Septi. Guru BP-nya siapa waktu itu? Bu Mama sama Bu Niken. Bu Mama sama Bu Niken yang selalu ngingetin tentang ibadah, tentang kedekatan kita sama Allah gitu ya. Tapi pas kena-kenanya itu inget bangetnya pas dikasih zaman COVID ya. Iya. 8. Ya, artinya sahabat memang ada hal-hal yang lekat gitu di diri Kanaya menjadi sebuah bekal. Ngefek nggak sih ke sekolah kamu berikutnya? Even kamu keluar dari Al-Quduah dong ya, abis SMP tuh di luar Al-Quduah, dan bimbingan-bimbingan, kemudian juga hal-hal kan kalau BPI mah kamu intens banget ya kita ya. Kalau BPI itu biasanya nih sahabat, kalau di Al-Quduah kan ada BPI itu Bina Pribadi Islami, yang itu tuh ada pembinanya setiap kelompok kecil. Itu kita lekat banget ya, deket banget gitu. Curhat ya. Securhat-curhatnya. Nah pas lepas itu apa sih yang kamu dapat nih, kayak misalnya punya bekal apa sih dari SMP sampai kamu bisa keluar boarding lagi? Seingat saya waktu BPI itu kan ada acara yang keluar yang jadi bisnis, yang polisi. Oh, magang-magang gitu ya? Iya. Terus? Itu kan saya kalau nggak salah jadi bisnis. Dan itu waktu di Man IC ada mata pelajarannya waktu kelas 12, dan saya kayak saya udah tahu ini kayak bakal hasil. Kok aku merinding ya dengernya. Terus kalau untuk pembiasaan sehari-hari kan setiap pagi dan petang ada alma surat ya Bu. Nah itu kayak tiba-tiba, dan kebetulan ada teman saya yang bisa alma surat. Jadi kami kayak kayak nyambung aja gitu ya? Iya, ngelantunin kayak lagu gitu kayak. Oh, kayak gimana? Coba gimana? Alma surat jadi lagu? Ya, kan yang bernada ya, bukan lagu sih, tapi yang bernada, terus dia gitu nyambungin sampai akhir. Gitu. Coba dong. Yang poin yang paling kamu ini aja deh, nggak usah utuh. Kita bisa habis durasi kalau utuh ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gitu. Surat pagi dan petangnya asabalillahi syarikalah. Itu tuh kayak otomatis gitu ya muter di otak kita. Iya. Ngefek nggak sih? Alhamdulillah jadi lebih tenang ya. Itu kan kalau misalnya guru-guru kita bilang alma surat itu juga sebagai pelindung kita dari pagi sampai petang, ya, kemudian yang petang sampai paginya lagi. Itu kamu rasain ya? Ya. Kan langsung jauh dari orang tua dong waktu itu. Iya, ketenangan batin sih. Ketenangan batin sahabat. Kalau puitisnya sih gitu. Enggak sih, kok kayaknya matang sekali gitu tamu kita yang onyo-onyo pada hari ini. Jadi aus diminum dong Kanaya. Ini spesial nih dari Abinet muknya. Ditampi, silakan. Bismillah. Kanaya, tadi kamu cerita riset nih, ini udah SMP udah lewat, kemudian kamu ke SMA boarding. Katanya dengar-dengar emang pengen kuliah di luar ya? Ya, dari SMP. Dari SMP emang udah punya cita-cita buat kuliah di luar? Iya. Di mana sih pengennya? Karena SMP masih unrealistis. Oke. Jadi kita buang yang itu, kita yang lebih realistisnya. Saya
waktu pas kelas 10, kelas 9 ke kelas 10 kan saya suka banget sama psikologi ya Bu. Terus udah gitu di ranah IPS itu ada kayak filsafat, politik, sama udah gitu politik terus udah gitu lihat hukum, wow gitu. Wow, politik, hukum, wow. Lalu Ke hukum nyampur sama psikologi, saya lihat ada yang namanya kriminologi. kriminologi. Kamu tertarik dengan itu? Iya, dan saya waktu kelas 9 kayak atau kelas 10 itu saya cari-cari ini yang bagus di mana di luar negeri yang bisa saya raih gitu. Kriminal itu? Kriminologinya Bu. Oh iya. Maaf ya, kok kriminal ilmunya sahabat ya. Lanjut terus jadi Kriminologi itu saya dapat di Australia, nama universitasnya University of New South Wales. Oh, itu destinasi kamu selanjutnya? Iya, terus udah gitu saya cari alternatif lain. In case saya entah karena keterbatasan ilmu atau keterbatasan finansial, itu kemana ya? Oh, yang ini nih di seberang Indonesia, yang tetangganya Indonesia, yang kayak ada yang ngobrol di belakang kita ya? Siapa yang ngobrol ya? terus di Indonesia nih yang bagus juga dan terjamin itu ada di Malaysia, University Malaya, dan itu IPS ada IPS-nya banget. Kenapa sih? Itu kan hal-hal yang apa ya? Kalau Burini nih ya, kriminologi, ngeri deh gitu. Maksudnya kita ngomongin belajar tentang ilmu-ilmu kriminal, belajar penjahat gitu bukan sih? Ya, gitu bukan sahabat, bukan ya? Komen dong. Kriminologi yang saya paham itu diulik dari sisi pelaku, dari sisi korbannya juga. Jadi kriminologi itu peduli juga sama korban. Sedangkan kalau hukum kan lebih kayak mengadili pelaku, tapi kalau korban di kriminologi di caring. Oke. Itu yang bikin kamu menarik gitu, pengen belajar itu. Iya. Nanti cita-citanya apa kalau kayak gitu? Saya kepikiran jadi profiler waktu pas kelas 10 itu. Terus gitu ada beberapa, ternyata saya riset lagi itu di anti cyber, perusahaan-perusahaan swasta juga bisa. Wajah seperti ini. Aduh, jadi foto model nggak minat. Bercanda. Tapi keren ya sahabat ya. Memang apa sih yang bikin Naya tuh dari SMP udah ekspektasinya tuh dia kesana gitu. Apa sih yang bikin kamu sampai agak beda sih kalau agak lain ya sahabat ya? Apa yang bikin kamu expect-nya kesana gitu dari zaman SMP, atau ada guru yang menginspirasi atau ada apa gitu? Karena apa ya, semata-mata karena waktu masih kecil kelas 8 itu wah keren juga ya di luar negeri. Tapi semakin saya dewasa, saya sadar kalau misalnya ada yang kalau misalnya kita bisa kuliah atau belajar di tempat yang lebih bagus, kenapa enggak? Karena ilmunya juga lebih luas. Ada esensi gitu yang diambil dari situ. Kita doain ya sahabat ya. Ini berarti liburan kamu isi dengan tadi riset-riset itu ya. Sampai ngitungin biaya. Ya karena saya alhamdulillah udah di University Malaya saya jadinya. Saya jadinya udah di sana ya. Iya, udah di University Malaya. Kalau yang di South Wales itu udah ada. Sebenarnya saya udah keterima, cuman didiskusikan sama orang tua karena saya juga butuh sama ridho orang tua. Sama ridho, karena ridho orang tua ridho Allah juga. Aduh sahabat, Burini kok jadi malu ya. Artinya kadang-kadang kita suka ngawang-ngawang nih sahabat, segala ekspektasi, cita-cita, pengetahuan. Tapi dari Kanaya kita dengar hari ini orang tua menjadi salah satu kunci, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kata siapa? Kata Bu Mamah ya. Iya, SMP. Iya ya, oke deh. Nay, kalau misalnya kita ngomongin sekolah nih Nay, menurut Naya nih dari jenjang-jenjang yang pernah Naya lewatin, sekolah tuh kita emang harus nyari yang kayak gimana sih, yang berasa banget buat Naya itu ini kayaknya langkah pasti yang bisa nganterin Naya sampai ke jenjang hari ini. Terus milih sekolah tuh yang kayak gimana Nay? Saya waktu
Karena orang tua saya itu berprinsip pendidikan adalah nomor satu. Jadi ibu saya milih aku dua, katanya ini bagus nih. Oh ya udah, saya milih aku dua. Selain karena lingkungannya friendly, guru-gurunya juga lembut. Oh, lembut. Kayak dakron dong, bukan ya? Lembut bukan berarti lembek. Oh, bukan, sama. Podcast juga ada gitu. Iya. Saya suka sama aku dua karena saya lihat ini unggul ya. Oh, Masya Dari orang tua saya Allah. rekomendasi. Jadi kalau kita dengerin Naya tuh memang orang tua tuh menjadi salah satu sosok yang memang jadi apa ya, panutan, kemudian juga jadi acuan ya setiap apa yang diambil. Dan itu Naya pernah merasa kepaksa nggak? Waktu kepaksa Ada sih. mungkin ada. Kok saya yang jawab ya? Pernah merasa orang tua memaksakan kita untuk masuk ke satu sekolah misalnya, tapi ada dampak atau apa deh yang Naya pernah rasain gitu? Orang tua nggak maksa saya sekolah di mana, yang saya suka aja. Dan walaupun saya juga yakin ke Universitas Malaya, itu karena sebab Banyak kausalitasnya pertimbangan lah ya, logis. ya. Kalau untuk sekolah nggak ada, tapi untuk hal lain itu karena kebaikan untuk saya juga. Misalnya apa ya, ya pekerjaan domestik. Oke. Karena itu anak keberapa sih? Sulung. Oh, pantas ya, dewasa banget nih Kanaya, keren deh. Teman-teman Kanaya yang angkatan 14 pernah reunian nggak? Karena zaman COVID dan Oh, kamu angkatan COVID ya? iya, dan saya boarding di IC, jadi sejauh ini saya belum ketemu. Belum ketemu ya? Kalau pas di SMP full day? Full day. Oh, full day. Siapa dong teman-temannya? Hai. Ayo, siapa di absen? Ayo, coba 10 teman Kanaya. Ini udah lumayan lama ya sahabat ya, tapi yakin lah Kanaya masih ingat. 1. Ini nama lengkapnya atau Nggak nama panggilan? usah, nama panggilan, nama gaul juga boleh. 1. Ila. Ila. Ya, Alifah, Alifah. Raffi, Raffi. Ala, Ala. terus Jian. Gian 5, 6. Nah, keenam siapa lagi? Ipeh. Ipeh, terus Terus Laras, Haras, terus Raisa. Raisa. Iya, terus udah gitu yang Ikhwan. Nah, boleh nggak apa-apa. Izzy. Boleh kok, Izzy. Terus Griffin, teman saya di Oke, IC. ikut ke bareng satu angkatan juga di IC. Iya, dan yang nggak kesebut pasti masih banyak ya. Dan tadi yang karena yang sampaikan nih friendly banget Al-Qudwah tuh, artinya diagendakan untuk apa namanya, kegiatan reuni gitu ada? Ada grupnya nggak sih? Saya karena gonta-ganti nomor, ya maklum. Habis anak ini boarding. nanti ada yang minta nomornya Kanaya, boleh deh. Kanaya, kalau boleh ditanya nih, harapan Kanaya untuk adik-adik yang sekarang masih belajar di SMP Al-Qudwah supaya nanti bisa seperti Kanaya gitu ya, punya visi yang sudah Masya Allah udah keren banget, kemudian menjalaninya. Kalau Bu Rini ngedengar ceritanya Kanaya, kayaknya itu terkonsep sekali gitu ya, sampai sekarang mau ngampus pun itu konsepnya tuh udah pertimbangannya luar biasa matang. Pesan-pesan dong buat adik-adik yang sekarang lagi di Al-Qudwah nih di SMP. Banyak-banyakin lomba, terus udah gitu jangan lupa bagusin akademik, karena itu bakal membantu banget buat kalian masuk ke jenjang yang lebih bagus gitu. Oh, jadi lomba itu ikutin aja gitu ya? Iya, tapi lomba jangan sampai di akademiknya dibiarin loyo gitu. Oke. Akademik itu tetap bisa menjadi salah satu penopang kita untuk bisa dapetin yang terbaik gitu ya. Oke. Dan lomba itu terserah mau dibilang bidang akademik, non akademik, kayak olahraga dan lainnya, yang penting kalian minat sama hal itu gitu. Oke. Kalau dulu Kanaya pernah ikut lomba apa? Di SMP SMP. saya banyak nyobainnya. Waktu itu kir, esai, Ini kan yang happening banget di SMP, yang katanya sampai ke Amerika waktu itu SMP ya. Iya. Kir, kamu ikut juga ya? Terus apa lagi? kakak tingkat saya. Terus IPA. IPA. Waktu itu sama
2 orang kakak kelas saya apa sih, cerdas cermat IPA. Oke. Terus saya Dan beberapa lomba itu memang kita nggak mesti menang ya, artinya peluang-peluang itu dibuka dengan lomba. Nyoba-nyoba aja dan have fun aja gitu ya. Betul. Keren banget ya. Pidato bahasa Inggris. Oh iya? Enggak. Dapat? Belum. Iya nggak apa-apa, artinya teman-teman, kenapa Bu Rini tanya seperti ini, sukses seseorang itu bukan berarti dia harus menang terus, ya nggak sih, Nay? Banyak gagalnya juga, dan itu justru tadi sebelum kita on cam nih teman-teman, Naya tuh bilang gitu, pas dicek dites masuk ke boardingnya itu justru bahasa Inggris jadi salah satu bagian penting yang ditesin juga gitu ya di sana ya. Oke. Kalau bahasa Arab juga sih. Bahasa Arab juga, catat nih bahasa Arab. Tapi kan di kita belajar bahasa Arab mungkin harus lebih dalam lagi kali ya. Iya. Susah banget ya bahasa Arab. Kalau sekarang bahasa Arab di IC sebenarnya ya susah lagi ya. Basicnya ada kayak domir, grammar-grammarnya lain. Oke. Ini terakhir mungkin ya, sesi terakhir, tapi agak berat sih Bu Rini mau nanya nih. Jadi gini, Nay, kan tadi kamu di Malai itu universitas kamu ngambil apa jadinya? Strategic and International Studies. Oh, itu tentang apa tuh? HI sebenarnya. Tentang hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke, tadinya sih Bu Rini pengen nanyain tentang kasus-kasus kriminal, tapi kayaknya nggak relate ya dengan yang sekarang ya. Kita doain dah ya buat Kanaya, mudah-mudahan nanti di jenjang berikutnya dimudahkan lagi. Itu jenjang S1 ya yang kamu ambil ya? Iya, betul. Mau sampai kapan cita-citanya? Kok sampai kapan? Sampai jenjang apa? S1, S2, S3 atau apa cita-citanya Kanaya? Bismillah, kalau Allah mengizinkan sampai S3. Sampai S3, sahabat anak muda yang punya cita-cita kuat, mudah-mudahan kita doain ya. Ini karena bisa nyampe gelar doktornya gitu ya? Saya karena pengen berkontribusi buat Indonesia. Oh, aminin ya sahabat, oleh semua sahabat teras yang ada di Indonesia, dan khususnya ada di Alku 2 nih ya, di teman-teman yang ada di Alku 2. Kontribusi apa yang bakal kalian kasih buat Alku 2? Boleh dong Bu Rini tahu. Apa ya? Kalau misalnya ada adik kelas yang butuh bantuan tentang gimana belajar IPS ya, terus udah gitu belajar mata pelajaran lain ataupun tips-tips lomba, atau misalnya mau dilatih lomba yang kayak KIR, itu karena saya udah pernah ya. Ya, tapi kalau yang tingkat SMP saya masih bisa handle. Kalau misalnya ada keperluan yang kayak gitu, boleh kontak saya aja. Wah, di Instagram. Bakti alumni. Ya sahabat, kita bisa sharing dan kolaborasi dengan kakak Kanaya ya. Jadi boleh ya Nay ya, boleh ya. Tapi kamu mau rencana pergi berangkat ke Malaysia? September akhir. Jadi masih ada waktu nih sahabat, buat sahabat yang pengen ngobrol-ngobrol, adik-adik SMP yang pengen ngobrol-ngobrol ya. Ini di akhir nih Kanaya ada ayah sama bunda yang mungkin juga nonton kita, keluarga. Tadi Rais bilang mereka adalah jadi tokoh yang sangat menentukan dalam hidup Kanaya dalam mengambil keputusan. Say something untuk mereka boleh di akhir podcast kita? Tisu mana tisu? Gak apa-apa. Ya, makasih ya Ibu sama Ayah udah ngasih pendidikan yang bagus buat kakak dari pas kakak kecil sampai sekarang, dan semoga Ayah Ibu sehat terus, rezekinya lancar juga. Amin. Kebahagiaan yang sangat diharapkan oleh semua orang tua adalah ketika memiliki anak yang salihah. Dimanapun, apapun yang mereka lakoni saat ini, ketika mereka sudah berada dalam koridor yang tepat, menjadi anak yang salihah, dekat dengan Robnya, itu menjadi satu kebahagiaan tentunya sahabat ya. Kita doain bukan cuma Kanaya, tapi anak-anak Alku 2, anak-anak Indonesia seluruhnya menjadi anak-anak yang berkarakter, salih dan salihah, terus juga sukses semuanya ya. Makasih loh Kanaya udah mampir-mampir ke sini. Kapan-kapan nanti ajarin Bu Rini bahasa Inggris yang kayak tadi ya Kanaya ya. Boleh. Saya standar. Oke, sure ya.
Of course, bisanya gitu doang Bu Rini mah. Thank you Kanaya, makasih sahabat udah nyimak kita juga di Teras edisi hari ini. Kita ketemu dengan edisi berikutnya dengan tamu-tamu inspiratif seperti Kanaya. Makasih ya Kanaya, kita pamit. Pamit sahabat, sampai ketemu. Oke sayang, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.